Andi Fadli Arifudin, alias Fadli Padi, akan memberi kontribusi besar untuk tanah lahirnya, Kota Makassar. Musisi tanah air tersebut kini digandeng oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, untuk membantu dalam urusan pertanian atau perkebunan perkotaan, alias urban farming. Fadli Padi bahkan telah diangkat sebagai tim ahli Wali Kota. Ia akan banyak-banyak memberi ide dan masukan untuk pengembangan urban farming di Makassar. Langkah awal telah dilakukan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin telah mengundang Fadli Padi untuk rapat bersama beberapa organisasi perangkat daerah, OPD, lingkup Pemkot Makassar. Rapat berlangsung di Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Minggu, 27 April 2025. Kepala Bapeda Kota Makassar, Andi Zulkiflinanda mengatakan, urban farming salah satu program prioritas Munafri Arifudin dan Aliyah Mustika Ilham. Sesuai hasil rapat tersebut, ada beberapa lokasi yang akan dijadikan percontohan kawasan perkebunan. Sementara itu, Fadli Padi menyampaikan, program ini akan dimulai dari Urban Farming Hub atau area yang akan mendukung praktik pertanian perkotaan ini. Program ini juga sebagai bentuk kampanye untuk menginspirasi, mengajak, men-trigger orang-orang untuk melakukan kebiasaan produktif. Ada 2 balai penyuluhan pertanian, BPP, yang akan menjadi lokasi percontohan urban farming ini, yakni BPP Sudiang dan Barombong. Terpisah, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin menyampaikan, rapat ini sebagai langkah awal dalam menyatukan persepsi terkait konsep urban farming yang akan dilakukan di Makassar. Karena memang dimanapun tempat yang pernah saya datangi memang selalu ada pertolongan utama yang menjadi inspirasi untuk masyarakat mereplikasi dan menduplikasi ke halaman rumahnya. Dia bisa membayangkan mana yang menarik untuk mereka. Memang kita biasanya menginspire masyarakat untuk semakin bersemangat. Misinya memberdayakan masyarakat melalui sistem pertanian urban farming, partisipatif, unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan kota berbasis lokal serta insya Allah bisa membantu menekan inflasi. Semoga produksi kita bisa continue bersama, meningkatkan kualitas lingkungan yang partisipatif melalui teknik pengembangan kebun dan ruang terbuka hijau, menyediakan edukasi dan pelatihan yang relevan dengan kondisi lokal seperti potensi dan kebutuhan masyarakat. Mungkin nanti Bapak dari Dinas Brida yang akan membahas lebih dalam tentang kajian kebutuhan dan minat potensi dan kebutuhan masyarakat di 15 kecamatan. Kita mulai dari, insya Allah mulai dari hubnya dulu. Hubnya itu saya anggap sebagai mata air dari program urban farming ini. Kalau pusat mata airnya bagus, air akan mengalir lancar sampai ke titik terjauh. Okay. Next. Ini sedikit tentang suapnya. Strike-nya ini adalah iklim tropis. Masyarakat Makassar itu daerah pesisir yang 2 musim, kita punya banyak kelebihan dibanding negara 4 musim, lahan kosong yang masih tersedia, budaya gotong royong, kota strategis di bagian timur Indonesia, dan hari ini dari data yang kami dapatkan dari Dinas Pertanian dan DP2 ada 181 KWD aktif, dan kita sekarang mulai connect lagi menghubungi. Weakness, ketergantungan pangan dari luar, dari kota-kota di luar Makassar, Maros, Goa, dan Sitor. Polusi dan limbah yang tinggi, pengetahuan masyarakat yang belum rata tentang urban farming ini. Opportunities, adanya dukungan kebijakan dari pemerintah, dan sudah Bank Sampah sudah pernah jalan, jadi kita tinggal lanjutkan apa yang sudah
integrasi dengan urban farming dan UMKM dan bank sampah. Dan sekarang teknologi makin terjangkau karena memang urban farming itu fluid, dia selalu ada inovasi, jadi kita akan selalu menyerut inovasi terbaru dari urban farming. Dan threads-nya sendiri alih fungsi lahan, ada tidak stabil tentang manajemen komunitas, tentang manajemennya. Next. Saya mau bikin pendek-pendek cuma tanya. Ini adalah 9 sektor yang mungkin kita jadikan bahan untuk diskusi. Seluruh sektor yang ada di urban farming sebagian besar ada di sini. Ini yang dimasuk tanaman hias di bisnisnya. Ada pertanian, hidroponik, aquaponik, raised bed atau lamfor, budidaya rempah dan rempah, dan tanaman hias mungkin taman. Perikanan darat bisa digunakan sistem bioflok dan aquaponik. Bioflok sudah menyebar di Indonesia, aquaponik juga sudah umum. Mungkin metodenya ada yang harus diperbarui. Peternakan ayam skala kecil yang seperti programnya Pak Mahmudi gitu. Ada di Sudian, saya dapat di BPU Sudian ada pembibitan ayam dan biogas. Jadi insya Allah kita bisa bagus kemanfaatan masyarakat. Pembibitan terpadu, ini sayuran lokal, bibitan dan bibit unggas. Ini memang puncak dari urban farming itu adalah bibit yang selalu tersedia. Jadi insya Allah kita akan mengajak akademisi ahli untuk membuat menyediakan beberapa pertanyaan untuk pengolahan sampah organik. Ini bersambung dengan program kita awal ini, kompos, pupuk organik, ekoenzim ada komunitas sendiri di Makassar, dan bioporik ini simpel tapi powerful sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan terapkan bertahap ke masyarakat dan akan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan dengan pakan pabrik. Ada beberapa bisa jadi super mega, asola dan lain-lain. Dua tanaman, satu serangga yang sudah umum dikembangkan. Next. Ini yang khususan saya mendapatkan kota lain. Ini budidaya jamur. Saya bertemu dengan pegiat dari komunitas. Budidaya jamur ini adalah bisa menjadi sebuah tantangan di Makassar. Harganya tidak pernah sulit terlalu jauh. Dan saya tanya sama teman-teman yang pegiat, dengan 2 kali 2 meter bisa dikembangkan. Tidak butuh matahari, bahkan bisa dibawa rumah. Jadi hanya mengatur kelembaban dan flow dan sirkulasi. Tapi saya tidak menguasai ini. Terkait mengenai urban farming ini, dan ini dikoordinatori oleh Pak Fadli. Pak Fadli juga sebagai tenaga ahli wali kota di bidang urban farming ini, beliau menjelaskan tadi konsep dari urban farming ini. Jadi ada beberapa lokasi percontohan terkait mengenai urban farming ini. Kalau saya tidak salah tadi ada 3 atau 4 zona yang dibuat untuk percontohan perkebunan. Di situ juga ada peternakannya, ya, dalam satu lokasi. Nah, ini sementara kita susun konsepnya. Kemudian ada juga bagaimana memasyarakatkan program ini untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur. Ya, lahan-lahan tidur untuk bisa digunakan untuk bercocok tanam. Ya, apakah itu baik peternakan, perkebunan, ya, kemudian menanam sayur-sayuran. Ya, ini konsep yang sementara kita susun. Kemudian nanti kita akan coba menganggarkan, dan sistem penganggarannya bisa di APBD, bisa CSR, atau bisa bantuan misalnya dari dari Bank Dunia, dari PBB, ya, seperti itu. Dari pemerintah pusat juga Pak bisa? Iya, dari kementerian. Tetapi kan yang jelas kita harus mempersiapkan regulasinya, kemudian infrastrukturnya, kemudian bagaimana
Seperti apa kita melihat urban farming, siapa yang punya pengalaman, bagaimana prosedurnya, apa yang menjadi persoalannya, seperti apa proses pembiayaannya dan sebagainya. Nah ini kita satukan dulu, baru kita membentuk sebuah narasi sama-sama. Nah supaya kita punya flow, punya alur, kita mulai dari mana? Di sini mulai dari ini siapa yang bertanggung jawab. Di sini mulai dari sini siapa yang bertanggung jawab. Hasilnya siapa yang mengelola. Kenapa? Karena ini kan adalah bagian dari program yang akan kita laksanakan. Proses pemberdayaan yang langsung bertemu langsung atau langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah ini yang menjadi ininya. Lebih syukur lagi karena Fadli mau sibuk di situ, mau, dan karena hobinya juga ya alhamdulillah bisa ketemu seperti itu. Kapan Pak mulai akan di? Mungkin kira-kira 1-2 minggu ini kita atur flow-nya supaya tanggung jawabnya. Setelah itu kita fixkan, baru kita launching. Ada persiapan 2 hub yang akan kita coba lakukan untuk melihat proyek percontohan yang ada di situ dulu. Jadi pilot project Pilot Pak, projectnya. ya? Nah setelah itu kita akan tularkan ini ke kompleks-kompleks, ke rumah-rumah dan sebagainya secara individu atau per kelompok atau bagaimana bentuknya di dalam satu kawasan. Yang jelas ini kita bisa maksimalkan, tapi harus ada pilotnya dulu. Apa-apa kalau saya tidak salah tadi 9 yang Fadli sampaikan, 9 komunitas yang akan dicoba. Pak, ini lorong atau lahan kosong Pak? Lahan kosong apa aja, biarlah halaman rumah. Karena Fadli sudah melakukan itu di halaman, kalau nggak salah 1x2 dia menanam sayur dan di bawahnya ada ikan. Gitu loh. Dan dia juga di rumahnya di Jakarta itu hampir setiap minggu sudah bagi-bagi telur sama tetangganya, telur omega dengan peternakan vertikal. Ya, nah ini yang kita mau coba gitu. Artinya yang paling pertama ini sebenarnya kesehatan, karena kita sangat dekat dengan makanan yang benar-benar fresh, benar-benar datang dipetik langsung dari tempatnya. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya tujuannya. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.